Berjumpa kembali semuanya dalam pembahasan matematika dan kali ini kita akan mengenal sudut. Ya, sudut ya. Jadi sangat banyak sekali ya kita bisa menjumpai sudut dan bahkan kalian mungkin sering mengucapkan kata-kata sudut. Ya, termasuk menjudutkan. Nah, jangan ya. Sudut biasanya kalian temukan di mana? Ya, pasti di pojokan gitu ya. Pasti sudut itu pojok apa namanya? Sangat identik dengan pojok kalau kalian biasanya menyebutkannya ya. Ya, memang. Jadi sudut itu merupakan seperti pojokan dia ya. Jadi dia itu adalah merupakan pertemuan dari mungkin bisa dikatakan dua garis seperti itu ya, yang kemudian pangkalnya ya saling bertemu seperti itu sehingga dia membentuk satu sudut seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita mulai saja. Yang pertama kita akan mengenal sudut ya. Jadi secara garis besar supaya kalian punya dasar dulu untuk mempelajari sudut. Nah, kalau secara definisi anak-anak dan semuanya, sudut merupakan besaran yang dibentuk oleh dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Oke. Sinar garis. Ya, jadi sinar garis ini ya. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari ya tentang sinar garis. Nah, sinar garis itu adalah apa? Ya, jadi garis yang titik pangkalnya itu ada, tetapi dia tidak memiliki ujung. Jadi ujungnya itu tak berhingga ya, tapi pangkalnya itu terlihat. Nah, seperti itu sinar garis ya. Dan sekarang dua sinar garis yang saling bertemu atau saling berpotongan itu akan membentuk suatu sudut. Nah, contohnya ada di gambar ya. Jadi titik O ya, titik O ini ya. Jadi ini titik O ya. Itu merupakan pertemuan atau pangkal dari garis ya OA ya, merupakan pangkal dari garis OA dan garis OB. Sehingga pertemuan titik pangkalnya ini kemudian membentuklah dia. Nah, sebuah areal di sini ya, arealnya yang diarsir ini. Tapi tidak hanya yang diarsir ini semuanya ya. Semua ini ya. Ini disebut sebagai sudut. Nah, inilah dia sudutnya ya. Sudut. Oke. Nah, kemudian sudut ini biasa dilambangkan dengan ya. Jadi notasi. Notasi. Notasi itu lambang ya. Notasi sudut itu biasanya dilambangkan dengan ya seperti itu. Oke. Ini adalah lambang sudut. Dan biasanya sudut itu apa namanya? Dilambangkan dengan 3 huruf besar ya, dengan sudutnya berada di tengah titik sudutnya. Misalnya kita pakai contoh yang ada di gambar ya. Jadi ada sudut AOB atau BOA ya. Berarti ini adalah sudutnya sudut. Kalau yang ada di contoh itu adalah sudut. Nah, ini sudut gitu ya bacanya ya. Sudut AOB. Nah, jadi berarti sudutnya itu adalah sudut O-nya ini ya. Di tengah-tengah itu adalah sudutnya. Ya. Berarti ini juga bisa disebut sebagai sudut BOA. Nah, seperti itu ya. Tapi tidak boleh sudutnya ABO. Berarti kalau sudutnya ABO, misalnya sudutnya itu ABO, ya. Misalnya sudutnya adalah sudut ABO. Maka sudut yang dimaksud adalah sudut B-nya. Berarti di sini dia sudutnya, bukan di sini. Berarti di sini harus ada garis lagi mungkin ke sini ya. Nah, mungkin ke sini. Dengan pertemuan dia di sana ya. Maka di sini adalah ya, sudut ABO. Sudut ABO. Seperti itu, anak-anak ya. Baik. Atau bisa juga ya dilambangkan dengan satu huruf besar saja. Atau di sini disebut dengan sudut O seperti itu ya. Berarti atau disebut dengan sudut. Oke, kita ganti. Oke, sudut O seperti itu ya. Sudut O saja. Atau kalau yang ini, nah berarti itu adalah sudut B saja. Boleh.
Jadi seperti itu untuk penamaan sudutnya. Oke. Kemudian besaran sudut. Nah, besaran sudut biasanya dinyatakan dengan apa? Iya, besaran sudut ya. Besaran kok gitu. Besaran sudut itu biasanya dinyatakan dengan derajat ya. Derajat atau lambangnya yang 0 di atas itu ya. Misalnya ada 2 derajat. Nah, kan bisa ya. Bisa. Oke. Nah, dengan perhitungan itu adalah 1 derajatnya ya. 1 derajat itu akan sama dengan 60 apa? Iya, 60 menit. Nah, ini menit ya. Kemudian 1 menitnya itu adalah 60 detik. Oke, jadi itu dia besaran dari derajat. Ya, jadi ada derajat ya. Berarti kalau dia 1 derajat sama dengan 60 menit sama dengan 3600 detik. Gitu ya. 1 derajat ya, sehingga di sini menjadi 1 derajatnya itu sama dengan kan 60 menit ya kan. 1 derajat 60 menit berarti berapa detik dia? Nah, sehingga kalau 1 menitnya saja sudah 60 detik, berarti kalau 60 menit berarti 60 kali 60. Maka 1 derajat sama dengan 3600 detik. Itu ya. Kan bisa kalian menghitung kalau misalnya 2 derajat berapa. Ya, berarti kalau 2 derajat berapa? Berarti kalau 1 derajat kan 60 menit. Berarti kalau 2 derajat misalnya, iya. Berarti 2 kali 60. Itu dia 120 menit gitu ya. Dan kalau untuk detiknya berapa? Berarti 120 dikalikan dengan 60. Berapa anak-anak? Berapakah dia? Iya, ayo berapa? Iya. Ya, jadi 7200 detiknya ini 7 ya. Nah, seperti itu ya. Bisa menghitungnya? Oke, bisa. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada yang pernah melihat gambar ini enggak? Ya, harusnya tahu ya, dari kalian SD sudah mempelajari benda ini. Nah, benda ini namanya adalah busur derajat. Nah, busur derajat ini adalah alat untuk mengukur besaran 1 derajat. Oke, jadi di sini kita mulai dari sini ya. Nah, dari 0 yang ini ya. Kalau misalnya kita akan mengukur besaran derajatnya dari sebelah sini. Ya, nah ini titik pusatnya ya, titik pusat. Kemudian kita ukur naik berapa derajat dia. Ya. Oke, bisa makainya, bisa ya. Berarti kalau misalnya misalnya di sini ada tempat, ada sesuatu, kemudian kita akan ukur dengan benda yang ada di sini. Ya, misalnya ada kotak di sini. Di sini ada lingkaran. Nah, berapa derajat dia? Oke, berarti dari titik pusat ini kita ambil ke sini ya. Jadi kita luruskan dia sini. Nah, sehingga dia lurus dengan O-nya ini. Kemudian setelah lurus dengan titik pusatnya kita tarik ke sini. Kita tarik atau kita padankan dia ya, kurang lurus ya. Nah, berarti dia berada di 60 derajat. Maka ya, sudutnya ini adalah besarnya 60 derajat. Seperti itu. Bisa makainya? Oke, bisa ya. Setelah kalian bisa memakai busur derajat, sekarang kita coba dulu mengenal jenis-jenis sudut. Nah, kalau secara atau berdasarkan besarnya, nah itu sudutnya itu dibagi menjadi 5 jenis. Nah, mungkin ini sudah sering kalian pelajari ya dari sebelumnya. Yang pertama, ada sudut lancip,
Nah, sudut lancip itu yang besarnya antara 0 derajat sampai, sebenarnya bukan sampai 90 derajat ya, tapi sebelum 90 derajat. Karena kalau sudah 90 derajat, itu adalah disebut sebagai sudut siku-siku. Kalau dia tepat 90 derajat, maka dia disebut sebagai sudut siku-siku. Nah, sudut lancip itu berarti ini kita ralat sedikit, berarti antara 0 derajat ya sampai berapa? Kurang dari ya. Kurang dari 90 derajat. Nah, gitu harusnya ya. Jadi bukan 90 sampai 90 derajat ya. Jadi ini dia gambarnya sudut lancip. Nah, jadi di sini antara 0. Nah, ini kan 0 nih kalau dia lurus seperti ini, seperti di gambar busurnya tadi. Nah, dia kemudian sampai di sini sudut lancip. Nah, kemudian sampai di sini yang jelas dia sampai sebelum 90 derajat, itu berarti disebut sebagai sudut lancip. Oke, kemudian yang kedua sudut siku-siku. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa kalau besarnya sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Ya, kalau sudah 90 derajat itu berarti dia siku-siku. Nah, sudut siku-siku dilamakan dengan kotak seperti ini ya. Atau, nah biasanya ada yang nulis juga seperti itu. Ya. Oke, ini dia sudut siku-sikunya seperti pada gambar ya. Nah, jadi dia pasti lurus, ya lurus, kemudian dengan lurus. Bentuklah siku-siku ya. Oke, lanjut kita ke yang bagian ketiga, itu adalah sudut tumpul. Nah, sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat. Ya, ini berarti bukan 90 derajat lagi ya, dan bukan 180 derajat lagi. Ya, kita ralat sedikit ya. Sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya antara lebih dari 90 derajat. Nah, itu ya, pokoknya dia lebih dari 90 derajat. Mungkin 90,01. Nah, boleh ya. Tapi kalau sudah tepat 90 derajat, maka dia sudut siku-siku. Itu sampai dengan kurang dari ya 180 derajat. Ya, harus kurang dari. Tapi kalau dia misalnya tepat di 180 derajat, maka dia disebut sebagai sudut lurus. Kalau dia tepat di 180 derajat. Nah, ini dia sudut tumpulnya. Nah, berarti dia melewati ini ya. Kalau kita gambarkan biar lebih jelas, kalau kita gambarkan ya di sini ya. Nah, ini dia mungkin garisnya. Nah, kalau misalnya lurus di sini ya, kalau dia lurus di situ, maka dia 90 derajat ya, karena dia pasti lewat dari situ. Nah, kemudian ke sini. Nah, ini dia kurang dari 180 derajat. Sementara kalau sudut lurus, nah yang sudah kita bahas tadi adalah 180 derajat, maka dia menjadi lurus seperti ini. Nah, ini dia 180 derajat. Bisa kalian lihat juga di busur derajat kalian tadi, ya. Nah, yang terakhir itu adalah sudut refleks. Nah, sudut refleks itu adalah sudut yang besarnya antara, lagi ya, lebih dari 180 derajat sampai ya 360 derajat seperti itu ya. Tapi kalau dia di 360 derajat, kembali dia ke seperti ke 180 derajat. Jadi dia lurus lagi ya. Nah, sudut refleks itu artinya bagian yang setelahnya ya. Maksudnya gini, seperti di gambarnya, jadi sudut refleks. Nah, ini dia. Pokoknya kalau sudut lancipnya kan di sini, misalnya sudut lancipnya 60 derajat ini, misalnya 60 derajat. Berarti sisanya itu adalah sudut refleks. Pasti besarnya antara 180 dan sampai di 360. Nah, besar satu sudut penuh itu kan 360 derajat. Ya, jadi satu sudut penuh itu, satu putaran sudut penuh itu adalah 360 derajat. Nah, sudut refleks, nah ini dia sudut refleksnya ya. Sudut refleks. Nah, sudut yang membentuk sampai sudut 360 derajat itu adalah sudut refleks. Gitu ya. Oke. Sudah seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba lihat hubungan dua sudut ya. Jadi hubungan dua sudut di sini. Maksudnya, nah, misalnya ada dua sudut. Nah, ini juga ya. Kurang besar ya. Sorry. Tak bisa dibesarkan. Oke. Jadi ada sudut
beta dan juga sudut alfa ya di sini ya pada gambarnya ya. Nah, tadi lupa kita bahas sedikit ya. Lambang sudut juga bisa digunakan adalah huruf Yunani ya, alfa, beta, gamma, theta yang seperti itu ya. Jadi bisa ya, jadi bisa alfa, beta ya, gamma seperti itu ya, dan theta. Nah, itu bisa lambang-lambang sudut ya. Selain menggunakan huruf besar yang tadi. Nah, lupa tadi ya. Baik. Nah, hubungan dua sudut ini artinya seperti ini ya. Pertama, itu sudut berpelurus. Nah, sudut berpelurus itu artinya ya sudut tambahan agar satu sudut itu bisa menjadi sudut lurus. Nah, sudut lurus kan besarnya ya 180 derajat. Nah, kita coba resume di sini ya. Sudut lurus. Sudut lurus. Ya, oh ya, tadi kan sudah ya. Jadi 180 derajat. Nah, yang tadi kan sudah sudut lurus besarnya 180 derajat. Nah, misalnya di sini ada sudut beta ya. Ini alfanya harusnya di sini ya. Di sini baru betanya. Nah, ini berarti dia sudut beta. Nah, pelurus dari sudut beta ini adalah ya sudut alfanya ya. Karena sudut alfanya yang membentuk sudut betanya menjadi sudut lurus. Jadi ini sudut tambahannya ya. Jadi tambahannya supaya dia menjadi lurus. Itu disebut sudut berpelurus. Misalnya sudut betanya adalah 120 derajat. Nah, misalnya sudut betanya adalah 120 derajat. Maka sudut pelurusnya berapa? Nah, alfanya berapa? Maka cara mencari adalah alfa tambah beta sama dengan 180 derajat. Alfa tambah beta sama dengan 180 derajat. Nah, misalnya alfa tambah beta. Kenapa 180 derajat? Karena sudut lurus itu adalah besarnya 180 derajat. Gitu ya. Gampang aja anak-anak ya. Jadi alfanya ya alfa ya tetap alfa ya. Kita mencari alfa berarti untuk menjadi pelurusnya ditambah 120 derajat gitu ya. Sehingga sama dengan 180 derajat. Sehingga alfanya adalah ya 180 derajat ya. 120 ya dari tambah kita gunakan prinsip pindah ruas seperti itu dikurangi 120 derajat. Sehingga alfanya adalah berapa? Iya, 60 derajat. Maka inilah pelurus dari beta. Nah, seperti itu ya cara mencari ya. Oke, itu untuk pelurus. Kemudian yang kedua adalah berpenyiku. Nah, tadi kalau sudut siku-siku kan besarnya 90 derajat. Nah, maka kalau tadi sudut pelurus supaya besarnya, sudut tambahan supaya besarnya 180 derajat. Nah, kalau dia sudut berpenyiku berarti besarnya atau sudut tambahannya harus bisa mencapai 90 derajat. Nah, ini lagi ada sudut beta ya. Sudut beta berarti penyiku dari sudut beta adalah sudut alfa yang ada di sini. Nah, itu sudah tambahannya supaya jadi 90 derajat. Nah, ini kan dia siku-siku. Nah, seperti itu ya. Gampang aja ya. Berarti kalau misalnya betanya ini 45 derajat. Nah, misalnya dia 45 derajat, maka berapa sudut alfanya? Ya kan gampang saja ya. Sama kalau tadi kalau pelurusnya adalah alfa tambah beta sama dengan 180 derajat, berarti ini alfa tambah beta sama dengan 90 derajat. Karena penyiku ya, jadi 90 derajat. Tidak harus alfa sama beta ya, bisa saja nanti dibuatkan A dan B. Ya, berarti A tambah B sama dengan 90 derajat, atau C tambah D sama dengan 90 derajat. Seperti itu anak-anak ya. Nah, sehingga ya untuk yang kedua, nah ini misalnya contoh yang pertama ya. Ini contoh untuk yang kedua, maka sudut alfa ditambah beta sama dengan 90 derajat. Nah, 90 derajat ya. Ini ya. Sehingga kita akan mencari sudut alfa ya untuk mencari pelurusnya. Sementara sudut beta sudah diketahui adalah 45 derajat. Sehingga sama dengan 90 derajat. Nah, kita bawa ke sini. Sehingga berapa jadinya Nana? Berarti alfa sama saja ya. Sama dengan 90 derajat. Lalu, plus jadi min ya. Pindah ruas lagi. Dikurangi 45 derajat. Sehingga ini adalah 45 derajat. Nah, sehingga sudut atau penyiku dari sudut beta yang 45 derajat ini adalah sudut alfa 45 derajat juga. Nah, seperti itu caranya. Bisa? Bisa.
Dan yang terakhir, sudut bertolak belakang. Nah, kalau sudut bertolak belakang seperti ini ya, misalnya ada dua garis yang disilangkan dan saling berpotongan ya, di sini potongannya ya. Nah, berarti yang bertolak belakang kan antara alfa dan beta ini ya. Nah, kalau sudut yang bertolak belakang itu pasti besarnya sama. Berarti di sini besarnya adalah alfa sama dengan beta. Kalau misalnya alfanya ini 40 derajat, ya betanya juga 40 derajat. Nah, ini misalnya kita buat juga sudut lagi. Nah, berarti ini sudut, misalnya di sini sudut C dan di sini sudut D. Maka sudut C dan sudut D juga bertolak belakang. Maka besar dari sudut C ya, itu juga sama dengan sudut D. Maka besar dari sudut C ini akan sama dengan sudut D. Seperti itu, anak-anak. Paham? Paham. Oke, jadi seperti itu dulu penjelasan dari Mister hari ini. Nah, silahkan nanti kalian belajar lebih giat lagi. Dan sampai jumpa di video berikutnya.